Give me the jacket. Film diawali di sebuah gedung teater yang berada di Amerika. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Tony, seorang ahli bela diri dari Cina yang sedang beraksi di atas pentas. Aksi bela diri yang diperagakan oleh Tony begitu sangat memukau, sehingga membuat para penonton berdecak kagum. Terutama seorang penonton bernama Kevin, yang terlihat begitu sangat antusias, sehingga mengganggu para penonton lain. Selesai beraksi secara solo, Tony lanjut beraksi bersama sahabat baiknya, yang juga seorang ahli bela diri, yang diketahui bernama Bobby. Selesai pertunjukan tersebut, Tony dikerumuni oleh wartawan, dan juga puluhan penggemar, yang ingin meminta tanda tangan, termasuk Kevin, yang sengaja menyamar sebagai wartawan, agar bisa mendapat tanda tangan Tony. Melihat itu, si sahabat yaitu Bobby, merasa iri kepada Tony, yang memiliki banyak penggemar. Ternyata Tony dan grup bela dirinya, sedang tur pertunjukan bela diri di Amerika, dan pertunjukan malam ini, adalah pertunjukan terakhir mereka. Karena besok harinya, mereka akan kembali lagi ke Cina. Tak lama kemudian, datanglah Aldo, yang merupakan sahabat baik Bobby dan Tony. Aldo adalah seorang imigran dari Cina, yang sudah sukses di Amerika. Bye-bye. Bye-bye. Kemudian, Tony dan Bobby bersantai di tepi pantai. Bobby lantas mengungkapkan keinginannya untuk merantau ke Amerika, mengikuti jejak Aldo untuk merubah nasib. Bobby merasa, selama menetap dan bekerja di Cina, hidupnya begini-begini saja, tanpa ada perubahan yang berarti. Bobby ingin bisa sukses seperti sahabatnya, yaitu Aldo. Sebagai seorang sahabat, Tony hanya bisa mengingatkan Bobby bahwa bekerja di negara orang tidak seindah yang dibayangkan. Apalagi Bobby sendiri tahu apa pekerjaan Aldo di Amerika, yang merupakan seorang anak buah bos mafia, yang menjalankan bisnis barang haram. Tony khawatir, Bobby juga akan terjerumus ke dunia kriminal, sama seperti Aldo. Tony menyarankan agar Bobby fokus saja berkarir di negara sendiri. Karena Tony sangat yakin, suatu hari nanti, mereka berdua akan bisa sukses dengan cara yang halal. Di keesokan paginya, Tony dan rombongannya bersiap akan terbang ke Cina. Namun tiba-tiba, Bobby malah kabur dari bandara. Tony yang menyadari itu, ia langsung mengejar Bobby, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Sampai pada akhirnya, Tony berhasil mencegat Bobby. Bobby kembali menjelaskan kepada Tony, kalau tekadnya sudah bulat, ingin menetap dan bekerja di Amerika. Tony berusaha menasehati Bobby, agar membatalkan niatnya itu. Karena Tony tidak mau berpisah dengan sahabat baik, yang sudah ia kenal sejak kecil. Namun tekad Bobby sudah bulat, untuk menetap di Amerika, dan bekerja dengan Aldo, yang sudah menunggunya di tempat parkir. Mendengar itu, akhirnya Tony pun paham, dan mendoakan agar Bobby sukses di negara orang. Bahkan, Tony rela memberikan dompetnya, yang berisi sejumlah uang, untuk bekal Tony mencari pekerjaan. Saat akan menemui Aldo di tempat parkir, Bobby dicegat oleh seorang polisi, yang langsung menggeledah dompetnya. Yang dimana, itu adalah dompet Tony, yang berisi foto dan KTP Tony. Sehingga membuat si polisi curiga, Bobby adalah imigran gelap, yang memakai identitas palsu. Tony yang memang tidak memiliki dokumen izin tinggal, ia langsung menghajar si polisi, dan berusaha melarikan diri. Namun karena pukulannya terlalu keras, Bobby malah tidak sengaja melenyapkan nyawa si polisi. Bobby yang panik dan ketakutan, langsung menuju ke tempat parkir, dan langsung kabur bersama Aldo. Sementara itu, setibanya di bandara, Tony dibuat panik. Karena pesawat yang harusnya ia tumpangi, ternyata sudah lepas landas. Tony langsung berusaha menghubungi temannya di Amerika, yaitu Aldo, untuk meminta bantuan. Pada saat yang sama, Tony malah ditangkap oleh polisi.
Ternyata mereka menemukan dompet Tony di TKP pembunuhan polisi tadi. Sontak para polisi mengira Tony lah yang menghabisi rekan mereka. Padahal yang menghabisi polisi tersebut tak lain adalah sahabat Tony, yaitu Bobby. Saat itu juga, Tony dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tony yang tidak begitu mengerti bahasa Inggris, ia pun tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Kenapa ia bisa sampai ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Bobby dibawa oleh Aldo menemui si bos mafia yang diketahui bernama David. Akan tetapi, David enggan merekrut Bobby tanpa menguji kemampuannya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, muncullah 3 orang pria yang berniat ingin menghabisi David. Akan tetapi, mereka berhasil digagalkan oleh Bobby. Tak membutuhkan waktu yang lama, Bobby berhasil menghabisi ketiga pria ini. Setelah melihat keahlian Bobby, akhirnya David pun mau merekrutnya. Berpindah ke Tony, yang telah mendekam di penjara. Tony terlihat bingung dan bertanya-tanya, sampai kapan ia akan dipenjara untuk kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Di keesokan harinya, Tony digiring ke pengadilan untuk diadili. Namun di tengah perjalanan, mobil polisi mengalami kecelakaan kecil demi menghindari seorang bocil. Menyaksikan si bocil itu akan ditabrak oleh pengendara lain, Tony langsung turun dari mobil polisi untuk menyelamatkannya. Menyadari ada kesempatan, Tony langsung mengeluarkan jurus langkah 1000 untuk melarikan diri. Melihat itu, para polisi langsung memburunya. Namun pada akhirnya, Tony berhasil menghilangkan jejak. Sementara itu, adik perempuan Aldo, yang diketahui bernama Maya, baru saja tiba di Amerika. Kemudian, Aldo membawa Lisa ke penginapannya. Tak lama kemudian, datanglah 3 orang mafia musuh yang ingin menghabisi Aldo. Aldo langsung bergegas membawa Maya untuk melarikan diri. Tony yang baru sampai, langsung membantu Aldo berduel dengan mereka. Di tengah itu, seorang anggota mafia berhasil menembak Aldo untuk yang kedua kalinya. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Tony berusaha menolong Aldo. Namun semuanya sudah terlambat, karena Aldo sudah tidak bernyawa lagi setelah terkena tembakan sebanyak 2 kali. Pada saat yang bersamaan, para polisi datang ke TKP. Tony yang seorang buronan, terpaksa harus segera pergi dari sana. Saat hendak pergi, Tony tak sengaja berpapasan dengan Kevin. Kevin yang merupakan penggemar Tony, saat menyaksikan pertunjukan kungfu-nya tadi malam, ia pun langsung bersedia membantu Tony. Singkat cerita, Tony sudah berada di rumah paman Kevin. Ternyata Kevin sangat menyukai bela diri kungfu dan berharap suatu hari nanti Tony mau melatih dirinya. Tak lama kemudian, si paman datang dan bertanya kepada Kevin terkait siapa sebenarnya Tony. Kevin pun berbohong, berkata kalau Tony adalah teman masa kecilnya. Mendengar itu, si paman pun sangat senang, karena pada akhirnya Kevin memiliki seorang sahabat. Si paman mengizinkan Tony menetap selama apapun yang ia mau. Tak lama setelah itu, Tony langsung bercerita kepada Kevin terkait masalah yang sedang ia hadapi. Karena sebuah kesalahpahaman, Tony menjadi seorang buronan karena dituduh menghabisi seorang petugas polisi. Kesalahpahaman ini baru akan selesai apabila Tony bertemu dengan sahabatnya, yaitu Bobby. Karena akar dari masalah ini, semua berawal dari Bobby. Sementara Tony tidak tahu di mana Bobby sekarang. Karena satu-satunya orang
Yang tahu di mana keberadaan Tony adalah Aldo, yang malangnya sudah tewas dihabisi. Mendengar masalah rumit yang sedang Tony hadapi, Kevin pun bersedia untuk membantunya. Marco. Di keesokan harinya, terlihat Bobby sedang menemani David melakukan pertemuan dengan para bos mafia lainnya. Dalam pertemuan ini, si bos mafia tertinggi yang diketahui bernama Ramon langsung menegur David. Karena wilayah yang dikuasai oleh David, sering terjadi serangan yang dilakukan oleh pihak musuh. Bahkan dalam serangan tersebut, telah menewaskan orang kepercayaan David, yaitu Aldo. Ramon lantas mendesak David untuk segera menyelesaikan masalah ini, sebelum pihak kepolisian ikut campur terlalu jauh. They're against you. It's my terms. Sementara itu, Kevin terus membantu Tony untuk menemukan keberadaan Bobby. Tapi upaya mereka berdua masih belum membuahkan hasil. 6 bulan telah berlalu. Sekarang Bobby sudah sukses menjadi tangan kanan si bos mafia tertinggi, yaitu Ramon. Sapna, huh? Di keesokan harinya, saat sedang bekerja mengantar paket, Kevin malah menggoda seorang wanita. Tanpa Kevin sadari, kalau si wanita ini adalah pacar seorang bos preman. Si bos preman ini langsung membawa gengnya untuk mengeroyok Kevin. Kalau Tony tidak segera datang, mungkin Kevin sudah masuk rumah sakit. Give me the jacket. Di keesokan harinya, Tony dan Kevin bekerja mengantar barang dagangan si paman. Namun di tengah perjalanan, Kevin terpesona melihat seorang gadis cantik, yang mana ternyata wanita ini adalah Maya, yaitu adik mendiang Aldo. Akan tetapi, Tony sudah tidak mengenal Maya karena penampilannya yang sudah sangat jauh berbeda. Kevin yang naksir kepada Maya berusaha mendapatkan nomor teleponnya. Akan tetapi, mobil butut milik si paman malah tiba-tiba mogok di jalan. Setelah kematian saudaranya, yaitu Aldo, ternyata sekarang, Maya menjadi gadis simpanan si bos mafia, yaitu David. Kendati sudah bergelimang harta, Maya tetap tidak merasa bahagia. Setelah itu, David mengarah ke markas bos mafia tertinggi, yaitu Ramon. Setibanya di markas Ramon, David dibuat kaget melihat Bobby sudah berada di sana. Setelah bertemu, si bos mafia tertinggi, yaitu Ramon, langsung menjelaskan kepada David terkait rencana Ramon yang ingin merekrut Bobby menjadi seorang bos mafia yang akan menguasai wilayah timur. Karena Ramon sudah bisa melihat, Bobby sangat bisa diandalkan. Mendengar hal itu, David merasa sangat kecewa, karena David sudah lama berambisi, ingin menguasai wilayah timur. Namun David tidak bisa menentang keputusan Ramon, yang merupakan bos mafia tertinggi. David mulai merasa terancam posisinya akan digeserkan oleh Bobby. David sudah mulai menyesal, dulu pernah merekrut Bobby, yang hanyalah seorang imigran gelap biasa. Alhasil, sekarang posisi Bobby sudah setara dengan dirinya. Di keesokan harinya, Tony dan Kevin mengantar barang dagangan si paman ke sebuah restoran di tengah kota. Di dalam restoran tersebut, ternyata ada Bobby yang sedang makan siang bersama para anak buahnya. Tak lama kemudian, Tony melihat Bobby yang baru keluar dari restoran tersebut. Saat itu juga, Tony menghampiri sahabatnya itu. Saat itu juga, Bobby membawa Tony ke sebuah tempat dan menjelaskan semua yang terjadi. Setelah menjelaskan semuanya, Bobby langsung meminta maaf kepada Tony. Disebabkan dirinya, Tony menjadi buronan dan terjebak di Amerika. Tony lantas meminta Bobby untuk membersihkan namanya dengan menjelaskan kepada polisi apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga dengan begitu, barulah Tony bisa kembali lagi ke Cina dan bertemu dengan keluarganya. Bobby meminta maaf, dirinya tidak bisa melakukan hal itu, karena Bobby pasti akan dipenjara, akibat telah menghabisi polisi. Ditambah dengan profesi Tony sekarang, yang adalah seorang bos mafia. Namun Bobby berjanji, akan membantu Tony, untuk kembali ke Cina. Bobby lantas memberi Tony sejumlah uang, yaitu sebagai balas budi, karena dulu, Tony sudah baik kepadanya. Akan tetapi, Tony menolak uang haram dari Bobby, dan langsung pergi dari sana.
錢我唔要，大家 Pada malam harinya, Tony tampak sangat bersedih. Setelah membaca sepucuk surat yang dikirimi oleh keluarganya dari Cina, yang meminta Tony segera pulang. Di keesokan harinya, saat sedang bekerja di toko si paman, Tony didatangi oleh Bobby. Kemudian, Bobby membawa Tony bertemu dengan seseorang yang bisa membantu Tony kembali ke negara Cina. 一齊包我身。 Right in time for this restaurant. Here you are. 呢個係我朋友嚟。老邊個咩話？ Singkat cerita, Tony bertemu dengan orang tersebut yang tak lain adalah David. Bobby meminta bantuan David membuatkan paspor palsu untuk Tony agar ia bisa kembali ke Cina. Mengingat, David memiliki antek-antek polisi korup dan juga petugas imigrasi korup. Akan tetapi, David menolak membantu karena ia masih sakit hati kepada Bobby. Karena Bobby telah menjadi bos mafia yang menguasai wilayah timur. Bahkan, David malah merendahkan Tony dengan menyarankan agar Tony bekerja sebagai pelayan cuci piring di restoran Cina saja. Kesal karena direndahkan seperti itu, Tony langsung pergi dari sana. Bobby langsung marah kepada David yang telah berani menghina sahabatnya. Dengan nada emosi, Bobby menegaskan dirinya bisa menggeser posisi David kapanpun dirinya mau. 唔識做人啊！睇咩？睇咩？你又識啫咩？ Kemudian, Bobby menemui Tony dan menawari Tony bekerja dengan dirinya, yaitu sebagai tangan kanannya. Namun Tony menolak karena dirinya tidak ingin terjerumus ke dalam dunia kriminal. Karena setelah sekali terjerumus, maka akan sangat sulit untuk keluar. Bobby pun memaklumi keputusan Tony, dan ia kembali berjanji akan membantu Tony pulang ke Cina, bagaimanapun caranya. 嗰班人一齊。 Setelah itu, Tony dihampiri oleh Maya dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. 去邊？ 唔到今日會見到你。 Namun sebelum pulang, mereka ngobrol dulu di sebuah tempat. Maya bertanya kepada Tony, kenapa waktu itu ia kabur saat polisi akan datang. Tony menjelaskan, ia terpaksa pergi karena dirinya merupakan seorang buronan. Tony meminta maaf kepada Maya karena gagal menyelamatkan saudaranya, yaitu Aldo. Maya memakluminya dan meminta agar Tony mau menjadi temannya. Karena di negara ini, Maya sangat kesepian karena tidak memiliki teman. 唔應該去 因為人嘅一切 出嚟。 Pada malam harinya, Kevin kembali dihajar oleh sekelompok preman. Tony yang baru pulang, langsung menolong Kevin. Setelah berhasil mengusir mereka semua, Tony langsung bertanya kepada Kevin, apa yang sebenarnya terjadi. Kevin akhirnya jujur, dirinya memiliki hutang kepada para preman tersebut, yaitu hutang kalah berjudai. Mendengar itu, Tony marah besar kepada Kevin. Karena apabila si paman mengetahui perbuatan Kevin, si paman akan terkena serangan jantung. 抵你俾人打。 算啦， Di keesokan harinya, terlihat dari atas gedung, Bobby sedang memantau para anak buahnya yang akan bertransaksi barang haram bersama geng kartel Kolombia. Di mana lokasi transaksi tersebut berada tak jauh dari toko paman Kevin. Saat transaksi akan berlangsung, Bobby baru menyadari pasukan polisi sedang memantau dan bersiap akan melakukan penyerbuan. Saat itu juga, Bobby menghubungi anak buahnya untuk membatalkan transaksi dan segera pergi dari sana. Namun semuanya sudah terlambat karena polisi langsung bertindak, sehingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Kevin yang kebetulan berada di kawasan itu, ia terlihat sangat panik dan langsung bersembunyi di bawah mobil. Di tengah baku tembak yang semakin sengit, salah seorang anak buah Bobby tak sengaja menjatuhkan satu paket barang haram tak jauh dari tempat persembunyian Kevin. Kevin yang menyadari itu, ia langsung mengambil paket barang haram tersebut dan ia sembunyikan di bawah mobil. Semua kekacauan ini ternyata adalah ulah David yang sengaja menghubungi pasukan polisi dan membocorkan lokasi transaksi ini. Semua ini David lakukan karena sakit hati kepada Bobby yang telah berani mengancam akan menggeserkan posisinya. Singkat cerita, David dan Bobby bertemu di markas bos mafia tertinggi, yaitu Ramon. David sangat senang melihat Bobby baru saja disemprot oleh Ramon. Karena transaksi yang berujung kacau tadi telah membuat Ramon mengalami kerugian sebesar $1 juta akibat paket barang haram yang hilang. Berpindah ke Kevin yang menyembunyikan paket barang haram tersebut di dalam kotak deterjen.
Kevin hanya mengambil sedikit saja untuk dijadikan sebagai sampel. Saat hendak pergi, Kevin dipanggil oleh Tony yang ingin meminta maaf karena telah memarahinya kemarin. Kevin pun memaafkannya dan berkata kalau sebentar lagi ia akan bisa melunasi hutangnya. Kemudian, Kevin membawa Tony ke klub malam dan akan ia traktir minum. Setibanya di klub malam tersebut, Kevin meminta Tony menunggu karena ia akan menemui temannya yang diketahui bernama Leo. Ternyata Leo adalah seorang bandar barang haram. Kemudian, Tony menunjukkan kepada Leo sampel barang haram tersebut. Setelah mengetahui sampel ini adalah barang yang sangat bagus, Leo pun berniat membeli paket barang haram tersebut seharga $1 juta. Mendengar itu, tentu Bobby sangat bahagia, karena sebentar lagi, ia akan menjadi orang kaya yang terbebas dari hutang piutang. Sementara itu, si paman yang hendak mencuci pakaian, malah tanpa sengaja, menggunakan barang haram tersebut yang ia kira adalah deterjen. Di keesokan harinya, Leo yang ternyata adalah anak buah Bobby, langsung melapor kepada si bos. Terkait satu paket barang haram yang hilang, ternyata berada di tangan Kevin, yaitu teman baik Tony. Sementara itu, Kevin mulai menyombongkan diri, karena sebentar lagi, ia akan menjadi orang kaya. Bahkan, ia menggratiskan semua barang di toko, untuk semua pengunjung yang datang. Tak lama kemudian, Tony dihubungi oleh Maya, yang mengajaknya bertemu di sebuah tempat, dan Tony pun langsung menemuinya. Tak lama kemudian, Kevin baru menyadari, kalau barang haram tersebut, telah digunakan oleh si paman, yang ia kira adalah deterjen. Jelas Kevin sangat panik, karena sebentar lagi, Leo akan datang, untuk membeli barang haram tersebut, yang sekarang sudah lenyap. Tak lama berselang, Kevin melihat kedatangan Leo, bersama para anak buah Bobby. Kevin yang semakin panik, memutuskan kabur dari sana. Berpindah ke Maya dan Tony, yang sedang bersantai di sebuah pantai. Maya curhat kepada Tony, kalau sekarang hidupnya, seperti burung di dalam sangkar emas. Maya ingin kembali ke Cina, namun dilarang oleh si bos mafia, yaitu David. Mendengar itu, Tony pun merasa iba. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Maya. Karena Tony tidak mungkin melawan David, yang merupakan seorang bos mafia, dengan ratusan anak buah bersenjata. Sekembalinya ke toko, Tony dibuat sangat kaget, melihat keadaan toko, yang sudah sangat berantakan. Si paman memberitahu, ada sekelompok mafia yang datang dan langsung mengamuk, untuk mencari paket barang haram. Pada saat yang sama, Tony dihubungi oleh Bobby, memberitahu kalau para anak buahnya lah, yang telah mengacak-acak toko tersebut. Mendengar itu, Tony pun marah, dan langsung mendatangi Bobby di markasnya. Setibanya di sana, Bobby langsung menuding Tony, telah bersekongkol dengan Kevin, mencuri paket barang haram miliknya. Mendengar hal itu, tentu Tony keheranan, karena dirinya tidak mengerti, paket barang haram apa, yang dimaksud oleh Bobby. Kendati demikian, Tony tetap menegaskan kepada Bobby, agar tidak mengganggu paman Kevin lagi, karena Tony tidak akan segan-segan untuk memberi pelajaran kepada Bobby. Mendengar itu, Bobby pun semakin kesal, dikarenakan Tony lebih berpihak kepada orang lain ketimbang sahabatnya sendiri. Bobby langsung memutuskan persahabatannya dengan Tony. Bahkan, Tony mengancam dirinya tidak akan segan-segan menghabisi Tony, Kevin dan juga pamannya. Apabila dalam waktu 12 jam, paket barang haram tersebut tidak segera Tony antar kepadanya. Tony langsung pergi dari sana, sembari menahan amarahnya. Di malam harinya, Bobby berkumpul bersama para bos mafia, membahas masalah yang sedang mereka hadapi. Si bos mafia tertinggi, yaitu Ramon, curiga ada orang dalam, yang telah menjual informasi kepada polisi, terkait lokasi transaksi tempo hari. Dan kecurigaan Ramon, tertuju kepada David. Hingga tanpa banyak bacot, Ramon pun langsung menghabisinya. Setelah itu, Ramon mendesak Bobby untuk menemukan barang haram tersebut. Apabila Bobby gagal, Ramon akan memastikan Bobby akan bernasib sama dengan David. Sementara itu, Tony bertemu dengan Kevin di sebuah tempat. Kevin langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Tony langsung mengajak Kevin untuk menjemput si paman untuk bersembunyi di luar kota.
Setibanya di depan toko, Tony menyuruh Kevin menunggu di mobil. Sedangkan Tony akan masuk ke dalam toko untuk menjemput si paman. Namun setibanya di dalam toko, ternyata si paman sudah dihabisi oleh Bobby dan para anak buahnya. Setelah itu, Bobby menugaskan para anak buahnya untuk menghabisi Tony, sehingga baku hantam sengit pun tidak dapat lagi dihindari. Kevin yang melihat itu, malah memilih melarikan diri. Namun di tengah perjalanan, Kevin malah berubah pikiran, dan lantas memberanikan diri untuk membantu Tony. Namun sialnya, Bobby berhasil menghabisi Kevin. Pada saat yang sama, Maya pun datang, dan langsung membawa Tony pergi. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran mobil. Namun pada akhirnya, Tony dan Maya berhasil menghilangkan jejak. Di keesokan harinya, terlihat Maya dan Tony sudah berada di tempat aman. Tony merasa bersalah dan menyesal karena gagal melindungi Kevin dan pamannya. Maya berusaha menenangkan Tony, berkata kalau semua ini bukanlah salah Tony. Maya lantas mengajak Tony bersembunyi keluar kota. Namun Tony menolak karena dirinya akan balas dendam atas kematian Kevin dan si paman. Saat itu juga, Tony mengajak Bobby bertemu di sebuah tempat dengan alasan untuk menyerahkan paket barang haram tersebut. Singkat cerita, Bobby dan Tony pun bertemu. Tony mengatakan, tujuannya mengajak Bobby bertemu bukan untuk menyerahkan paket barang haram, tetapi untuk menghabisi Bobby sebagai bentuk balas dendam atas kematian Kevin dan si paman, sehingga duel sengit pun tidak dapat dihindari lagi. Duel berlangsung seimbang, karena keduanya sama-sama ahli bela diri. Namun dengan tekad yang kuat, pada akhirnya, Tony berhasil melumpuhkan Bobby. Tak lama kemudian, para anak buah Ramon datang. Bobby sangat senang, karena dirinya berpikir, kedatangan mereka, untuk menolong dirinya. Namun ternyata, mereka telah diperintahkan oleh Ramon, untuk menghabisi Tony, sekaligus menghabisi Bobby. Dikarenakan Bobby, telah gagal menemukan, paket barang haram yang hilang tersebut. Menyadari itu, Bobby pun bergegas melarikan diri. Sedangkan Tony, harus berduel, dengan para anak buah Gramon, yang ingin menghabisi dirinya. Sementara itu, Bobby yang terjebak, terpaksa harus bertarung dengan tangan kanan Ramon. Sampai pada akhirnya, Tony berhasil membantai mereka semua. Sekarang yang tersisa, hanya tinggal tangan kanan Ramon, yang telah berhasil melumpuhkan Bobby, sampai membuatnya sekarat di tempat. Kemudian, Tony berduel dengan si tangan kanan. I'm sorry, man. Dan pada akhirnya, tangan kanan Ramon berhasil Tony habisi. Kemudian, Tony mendekati Bobby, yang sudah dalam kondisi sekarat. Bobby lantas meminta maaf kepada Tony, atas semua yang terjadi, lalu Bobby pun tewas. Kendati demikian, Tony tetap merasa terpukul, atas kematian sahabatnya ini. Kemudian, film pun selesai. Give me the jacket.